Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya di pagi yang indah ini? Semoga kami temui Bapak Ibu dalam keadaan baik dan kasih Tuhan melimpah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini Sabtu 12 November tahun 2022. Kami kembali hadir dari Gereja Kristen Protestan Bali, Jemaat Galania Benbase, ingin menyapa Bapak Ibu dengan firman Tuhan. Namun sebelum kita melakukan aktivitas kita, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa sehingga memang betul-betul firman Tuhan akan menjadi rema dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang baik yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Kami bersyukur karena tidur kami yang tadi malam Tuhan sudah cukupkan, Tuhan sudah berikan kami yang terbaik, sehingga Tuhan bangunkan kami kembali pada hari ini dalam keadaan baik, sehat, dan pujilah namamu ya Tuhan, karena Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Pada hari ini sebelum kami akan memulai tugas dan pekerjaan kami, biarlah kami mendasari hidup kami dengan firman-Mu. Biarlah Tuhan berkati hati kami, mulut kami, telinga kami, sehingga kebenaran firman-Mu yang akan kami dapatkan dan kami bisa sebarluaskan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, karena semua ini kami mohon dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi yang indah ini kita akan baca dari dua ayat. Yang pertama dari Yesaya pasal 51 ayatnya yang ke-11 dan dari Wahyu 21 ayatnya yang ke-4. Yang demikian firman Tuhan. Orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Duka dan keluh akan menjauh. Kemudian dari Wahyu 21 ayat 4. Ya, Tuhan akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Yang berbahagia adalah yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan menyebarluaskan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Tema firman Tuhan pada pagi yang indah ini adalah sumber sukacita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita bicara sukacita, itu kebalikan dari duka cita. Sukacita di mana kehidupan yang damai, sejahtera, indah, luar biasa. Berbahagia kita, bersukacita, rejoice katanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak dari kita, saya, kemudian saudara-saudara, orang lain, dan kita semua banyak sekali yang mengartikan sukacita itu kita bisa dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Katakanlah misalnya ketika kita mendapatkan hasil dari pekerjaan kita yang banyak, kita bisa beli rumah yang mewah, kemudian kita bisa menimbun banyak harta dalam dunia ini, kemudian kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita punya mobil yang mewah. Nah, kita sering berkata itu sukacita, tetapi memang itu sukacita, tetapi sifatnya hanya sementara saja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada orang kaya yang namanya Otto Blaesen begitu dari Jerman. Dia ini adalah orang yang sangat sukses. Dia miliarder. Dalam usianya yang tidak terlalu tua, dia sudah menjadi seorang miliarder yang mempunyai uang banyak. Dia bisa beli mobil yang mewah, bukan seperti mobil-mobil kita pada saat itu, tapi lebih mewah, jauh lebih mewah. Rumahnya bertingkat, kemudian dia punya rumah di sini, di sana. Dia punya rumah katanya di Kepulauan Karibia dan lain sebagainya. Dia sukacita pada saat itu, tetapi ketika dalam hidupnya hadir sakit penyakit yang menyebabkan dia menderita, apa yang dia katakan? Saya punya banyak harta di rumah. Saya punya tempat tidur yang mewah, yang terbuat dari segala sesuatu yang mewah, sehingga dia bisa tidur dengan tenang.
Tapi ketika dia sakit, ketika dia menderita, apa yang dia rasakan? Tidurnya yang sempit. Dia bisa beli harta benda segala sesuatunya. Tapi ketika dia sakit, apa yang dia bisa beli? Dia bisa beli alat untuk membantu pernapasannya. Saya punya kendaraan yang luar biasa, yang mewah. Tetapi ketika saya sakit dan mengalami penderitaan ini, yang saya bisa dapatkan adalah kursi roda sebagai alat untuk saya berjalan. Saya punya pembantu luar biasa banyaknya yang bisa melayani diri saya. Tapi sekarang melayani diri saya ketika saya sakit adalah dokter. Sukacita dalam dunia ini tidak menggaranti sukacita yang bisa berkelanjutan. Dan sukacita dalam dunia ini sifatnya adalah sementara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Bangsa Israel boleh bersukacita ketika Tuhan membebaskan dia dari pendudukan Mesir dan dia dikembalikan kepada tanah nenek moyangnya. Tetapi sukacitanya hanya sebentar, karena dia hanya berpikir masa lalu dunia saja. Dia tidak kembali bergantung pada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Oleh sebab itu sukacita singkat, kemudian dia mengeluh, kembali mengeluh dan mengeluh. Itulah sukacita dalam dunia. Saya mengalami sendiri ketika beberapa tahun yang lalu, saya masih muda, saya berkeluarga, saya belum punya anak. Saya ada satu permasalahan yang sedikit agak rumit. Saya akan mendapatkan tempat yang bagus, ternyata ada orang lain yang datang dan dia justru mendapatkan tempat itu. Saya tidak sukacita. Awalnya saya sukacita karena saya akan mendapatkan tempat itu. Tapi akhirnya saya tidak sukacita karena apa? Karena saya tidak mendapatkan hal itu lagi. Karena sudah ditempatkan sama orang lain. Tapi saya katakan pada waktu itu, saat itu saya katakan ke mereka, Dan, namanya Denny, teman saya itu, biarpun apa yang seharusnya saya dapatkan kamu yang ambil sekarang karena kamu punya backup, tapi saya punya backup yang lebih luar biasa. Saya punya Tuhan hidup, saya katakan. Dan Tuhan nyatakan itu. Dalam beberapa bulan ke depannya saya dapat tempat yang lebih bagus dari tempat itu. Dan sampai sekarang sukacita itu ada dalam hati saya. Dan Tuhan buktikan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Dan Tuhan yang mempunyai kuasa yang lebih dari kuasa yang lain. Saya sukacita sekali. Sampai sekarang saya rasakan saya sukacita. Karena saya punya Tuhan yang hidup. Ketika kita berpikir sukacita itu munculnya dalam dunia ini, dari dunia ini, wrong, salah. Sukacita, sumber sukacita itu datangnya daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu banyak, Bapak Ibu boleh punya banyak hal. Sekarang berinvestasi emas, sekian karung, sekian kilo, dan lain sebagainya. Tetapi itu sukacita yang sementara. Sukacita yang sebenarnya hanya datang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Filipi katakan dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah dalam Tuhan. Bersukacitalah ketika kita mengenal pribadi Tuhan yang luar biasa. Bersukacitalah ketika kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sumber sukacita, saya katakan sekali lagi, hanya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Saya katakan, tidak ada yang lain. Hanya Tuhan sumber sukacita kita. Semoga firman Tuhan ini memberikan kita rema, menjadikan rema dalam kehidupan kita, dan kita melangkah ke depan untuk selalu bersukacita dan mengenal Tuhan sebagai sumber sukacita dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa sebelum kita menutup renungan pagi ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, dalam Putra Yesus Kristus kami sangat bersukacita karena sumber sukacita itu adalah dari Engkau ya Tuhan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah kami pada hari ini melangkah dengan sangat bersukacita karena kami memiliki Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami rindu berdoa untuk saudara kami, istri, suami kami, anak-anak kami, orang tua kami. Apapun yang kami lakukan sekarang, biarlah Tuhan mengawali jejak langkah kami, sehingga memang kami dapatkan hal yang terbaik untuk kami dan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah kami bercerita kepada orang bahwa sumber sukacita hanyalah datangnya daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, segala dosa dan kesalahan yang kami sudah perbuat, biarlah Tuhan mengampuni akan itu semua, baik perkataan, pikiran, dan perbuatan kami, sehingga kami terlayak untuk menjadi anak-anak tebusan.
Terima kasih ya Tuhan, kami mulai hari ini dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, ya Tuhan yang berkala dalam kehidupan kami di setiap saat dan tempat. Di dalam nama Tuhan Yesus menjadi juru selamat kami, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah sarapan rohani pagi pada hari Sabtu ini, Sabtu yang cerah ceria ini. Marilah kita melakukan segala tugas dan pekerjaan kita dengan sangat baik, dan terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah sumber sukacita dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua.